Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, teman-teman, di channel ini. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian akademik bahasa Inggris. Ya, kita akan masuk pada bagian kisi-kisi di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tingkatan soal dalam ujian bahasa Inggris ini sendiri. Nah, jadi dalam ujian itu sendiri, itu semua soal itu dirancang dalam tiga tingkatan ya. Ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, ada soal yang sulit. Nah, ketiga ini tercampur di dalamnya. Nah, mereka ini tidak disusun secara berurutan. Misalkan kita anggap bahwa dari number one sampai dengan number 10 adalah pertanyaan mudah. Dari 10 sampai 20 itu adalah pertanyaan sedang, tidak seperti itu. Ya, dari masing-masing kelompok soal tersebut itu dicampurkan di sana. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, dengan memahami tingkatan soal ini, kita dapat memahami bahwa akan selalu ada potensi atau peluang bagi kita untuk menjawab dengan benar ya dan mudah dari nomor satu sampai dengan nomor 50. Artinya bahwa ketika kita bertemu pertanyaan yang sangat sulit sekali di number 5 misalkan, bukan berarti number 7 juga sama sulitnya. Bukan berarti number 40 sama sulitnya. Oke? Atau ketika kita bertemu soal yang mudah di number 11, bukan berarti akan mudah juga di number 45, gitu nah. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami bahwa tingkatan soal itu ada tiga tingkatan, mudah, sedang, dan juga sulit. Oke. Nah, kemudian kita berbicara masalah jenis soal. Ada berapa jenis soal yang kemungkinan akan keluar nantinya? Oke, jadi ada 5 di sini, 5 jenis soal yang berbeda ya. Oke, yang pertama adalah reading text, yang kedua adalah grammar, yang ketiga adalah arranging, yang keempat adalah responding to dialogue, kemudian yang kelima adalah error analysis. Oke, jadi ini 5 jenis soal berbeda. Ya, bukan sama semuanya, berbeda. Kita coba analisis satu persatu. Kita mulai dari reading text. Nah, dalam reading text ini sendiri, kalau teman-teman sudah melihat video ya, video itu ada video tentang jenis soal, di sana nanti boleh dicek lagi. Nah, dalam video itu saya menjelaskan ketiga jenis soal ini. Vocabulary in context, extended reasoning, dan juga literal meaning di sana. Bagaimana contoh soalnya juga ada di sana. Jadi ini kita hanya sekedar overview sedikit saja. Vocabulary in context itu adalah pertanyaan tentang kosakata, similar meaning, yang gitu-gitu loh. Refers to, ya. Kemudian extended reasoning itu tentang makna yang tersirat. Seperti what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini sendiri? Itu kan tersirat, nggak langsung di sana tertera. Literal meaning, informasi yang tertera secara langsung di dalam teks. Ya. Kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Silakan lihat skill 1 sampai dengan skill 6. Ya, di sana sudah dijelaskan secara rinci bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita masuk ke jenis teks. Apa saja kemungkinan jenis teks yang akan ada di sana? Kita lihat di sini ada beberapa. Yang pertama ada naratif, deskriptif, procedural text, news item, invitation, advertisement, letter, memo, announcement, dan juga artikel. Ini adalah jenis teks yang sangat umum sekali yang sering keluar dan akan selalu keluar biasanya dalam ujian-ujian bahasa Inggris. Ada naratif kayak cerita dongeng gitu loh. Ya, tentang cerita rakyat di sana yang bersifatnya menghibur, itu naratif. Deskriptif yang menjelaskan sesuatu, it describe something. Menjelaskan tentang kehidupan panda di China, itu deskriptif. Procedural text, prosedur melaksanakan sesuatu ya, yang sudah selesai UN, familiar dengan ini biasanya. News item tentang berita, invitation, undangan, sampai dengan artikel. Sekarang kita kelompokkan jenis soal yang seperti ini. Apakah ada dari jenis soal ini yang terkelompok mudah, sedang, dan panjang? Panjang itu, ya oke, nanti kita bahas ini. Yang mudah dulu terlebih dahulu. Ada invitation, memo, advertisement, dan juga announcement. 4 jenis teks ini tergolong mudah teksnya. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ini mudah? Karena teksnya pendek. Kalau pendek, itu lebih mudah bagi kita untuk men-skim informasi yang kita butuhkan dari pertanyaan tersebut. Invitation, undangan, ya kan, memo, biasanya satu paragraf saja.
Advertisement, beberapa kata saja. Announcement, satu paragraf saja biasanya. Pendek-pendek ini biasanya. Nah, di jenis teks yang seperti ini, pertanyaan yang mudah ini, teman-teman boleh fokus lama di sini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini mudah. Ketika tidak bisa dipahami satu kali reading, baca dua kali, baca tiga kali. Jadi ini peluang benar kita lebih besar di sini untuk jenis soal yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang sedang. Procedural text, letter, dan juga news item. Ini agak sedang dia. Ya, procedural text biasanya kan ada ya proses di sana, proses satu, proses 2. Surat biasanya 3 sampai 4 paragraf, news item biasanya 3 sampai 4 paragraf. Tapi kualifikasi tingkat kesulitannya biasanya sedang. Sangat jarang sekali kita menemukan kata-kata yang sulit dipahami di bagian ini. Jarang bukan berarti tidak akan ya. Jarang kita bertemu. Nah, biasanya yang teks panjang itu naratif, deskriptif, kemudian artikel. Saya tidak mengelompokkan di sini sebagai teks yang sulit, tetapi ini teksnya panjang. Kalau teks panjang itu bisa jadi sulit bagi beberapa orang, bisa jadi mudah bagi beberapa orang. Nah, itu yang perlu dipahami di sana ya. Nah, biasanya yang kosakata-kosakata akademik teks yang panjang tuh dari deskriptif biasanya, artikel ataupun naratif. Ya. Nah, ini kelompoknya ya. Kelompok. Jadi teman-teman bisa ready nih ketika ujian nanti mana yang bisa harus saya jawab dengan tepat untuk mendapatkan skor yang maksimal. Ya. Lanjut, kita ke bagian grammar. Bagaimana jika kita bertemu dengan soal-soal yang membahas tentang grammar? Grammar itu biasanya munculnya dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuknya adalah completing paragraph. Yang kedua, bentuknya adalah grammar question. Apa itu completing paragraph? Completing paragraph yang ketika dalam paragraf itu dibikin blank-blank, yang kosong-kosong gitu. Biasanya di nomor-nomor akhir ini, di 40-an ke atas. Ada 3 sampai 4 pertanyaan di sana. Bukan pertanyaan ya, maksudnya ini yang kosong, kemudian kita disuruh melengkapi di sana, completing. Nah, di sini biasanya grammar diselipkan di sini. Ya, apakah dia memakai verb satu, apakah dia memakai to be, apakah dia memakai to be-nya present ataupun lampau. Nah, di sini di completing biasanya ditaruh pertanyaannya. Oke? Kemudian grammar question. Grammar question yang benar-benar nanya grammar. Apakah dia menanya verb satu, verb 2, verb 3, verb ing, to be, dan grammar-grammar lainnya. Memang beneran grammar sekali di sini yang ditanya. Oke, bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Kita harus mempertimbangkan yang namanya subjek, verb, dan juga keterangan waktu. Tiga hal ini sudah harus kita set di kepala kita ketika bertemu dengan soal-soal seperti ini. Subjeknya siapa? Verbnya mana? Keterangan waktunya kapan? Ini sangat perlu dipertimbangkan. Apakah yang hilang subjeknya? Apakah yang hilang verbnya? Waktunya? Gitu ya. Jadi kita bisa menjawab dengan tepat. Oke, itu untuk grammar. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Arranging. Arranging ini artinya adalah menyusun. Jadi di sini soal-soalnya biasanya di bagian akhir juga ya. Menyusun kata menjadi kalimat. Nah, kalimat itu yang diacak nih. Bentuknya diurutkan nomor satu. Yang posisi nomor satu biasanya di kata-kata yang mana gitu loh. Ya, arranging disuruh menyusun. Kemudian menyusun kalimat menjadi paragraf. Nah, dia dalam bentuk kalimat nih, dijadikan dalam bentuk paragraf. Ya, nah ini yang kita susun. Oke, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan struktur kalimat, perhatikan awal dan akhir. Jumlah soal ini biasanya satu atau dua. Saran dari saya adalah, bertemu dengan soal arranging ini better dikerjakan di akhir saja. Kenapa? Karena dia ketika benar kita melakukan ini, poin kita tetap saja benernya cuma satu atau 2 poin jatuhnya ya. Benar kita cuma satu, tetapi waktu kita mengerjakan ini lama. Kita harus cek pilihannya satu per satu. Sementara poin kita cuma satu dapat di sana. Oke? Nah, jadi better ini di akhir saja dikerjakan untuk bagian arranging ini. Oke? Lanjut. Nah, ini completing dialogue. Ketika seandainya ada jenis soal yang masuk di sana, ini biasanya mudah nih completing dialogue, melengkapi dialog. Ada percakapan di sana antara si A dengan si B, kemudian respon lagi sama A, direspon lagi sama si B. Nah, kira-kira apa nih respon yang paling tepat atas pernyataan si A gitu loh, dikosongkan bagian si B. Nah, completing dialogue. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Perhatikan konteks,
percakapan. Ya, konteks percakapan secara menyeluruh ya. Jangan hanya dilihat bahwa apa kata si A, kemudian apa respon si B. Jangan seperti itu saja, tapi lihat konteks secara menyeluruh. Apa sih yang mereka bahas di sana sebenarnya? Pertanyaannya apa sih? Gitu loh. Ini bagian completing dialogue. Biasanya soal seperti ini cenderung mudah. Jadi kalau bertemu soal seperti ini, jangan sampai dilewatkan untuk mendapatkan poin. Lanjut ke bagian error analysis. Error analysis ini adalah mencari jawaban yang salah. Nah, error analysis ini sendiri ini adalah pure grammar ya, pure grammar di sini yang dilakukan. Nah, error analysis ini sangat jarang sekali jenis soalnya yang keluar. Nah, ini yang pasti biasanya di TOEFL. Yang ambil ujian TOEFL akan ada soal seperti ini. Nah, dalam ujian-ujian yang umum seperti ujian UN kah, seleksi-seleksi untuk Polri kah, atau Akpol kah, atau ujian kedinasan kah, itu jarang sekali diletakkan error analysis di sana. Tetapi, jika seandainya kita bertemu dengan konteks yang seperti ini di bagian error analysis, kita perlu pastikan bahwa di sana yang dicari adalah yang salah. Dan itu adalah grammar. Ya, grammar yang dicari di sana. Jangan sesekali main kosakata, yang dicari di sana adalah grammar. Ya, pengetahuan tata bahasa kamu yang akan dicek di sana. Oke. Yap, saya ulang lagi di bagian akhirnya ini. Oke, ini jenis-jenis soal yang akan keluar dalam ujian nanti. Ada reading text, ada grammar, ada arranging, ada responding to the dialogue, dan juga ada error analysis. Yang paling banyak pertanyaan yang mana? Reading text. Itu yang paling banyak. Nah, jadi untuk teman-teman bisa coba ulang-ulang lagi ya. Kalau yang belum nonton silakan coba dicek ada skill 1 sampai dengan 6 dan juga ada video similar meaning yang membahas tentang similarity persamaan kata untuk bisa dikerjakan ya, bisa dipahami nih gimana cara-cara menjawab pertanyaan. Oke? Nah, itu untuk yang terakhir di bagian itu dan good luck. Jangan lupa berdoa sebelum ujian dan jangan lupa juga bawa water bottle ya. Water bottle bawa minum ketika ujian karena ini penting sekali untuk menghindari dehidrasi. Ya, ketika kita cukup suplai air, kita bisa berkonsentrasi dengan lebih baik. Kemudian karena kita masih pandemi, jangan lupa untuk OB health protocol, pakai masker dan juga bawa hand sanitizer. Oke, yap. Thank you so much for watching. Good luck untuk yang akan ujian dalam waktu dekat. Oke, thank you. Bye bye.